Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mari saya, nomor 8 ya. Saya mohon maaf karena saya dulu latar belakang dari ilmu kebatinan, Pak. Ya. Kalau ingat Ustadz Sukino itu ingat Daromi dulu. Saya ingat. Begini, Pak. Disebutkan namanya. Nama saya Sutomuri Yono. Waktu kecil saya hidup dari kecil itu di dalam keraton situ. Setelah lulus sarjana 79 ke Jakarta. Begini, saya ikut pengajian ini. Mengapa saya ikut pengajian? Ternyata pengajian itu melebihi dari sholat sunat maupun haji bagi saya. Itu saya. Begini, setelah saya tahun 2010 ikut agama Islam pengajian, saya langsung kemari ditanya oleh, kamu cabang mana? Cabang pusat, saya begitu, Ustaz. Begini, Ustaz, saya akan berbagi kebahagiaan nanti kalau mau saudara kita. Setelah saya tahu arti Al-Fatihah, sangat terkejut, sangat heran. Yang saya kurang jelas itu masalah ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kalau menurut pendapat saya, ini saya, itu kan ihdinas siratal mustaqim itu tujuh aja saya masuk agama Islam, ya Allah. Kalau saya begitu, kok mantep gitu loh penghayatannya. Siratal ladzina itu maksudnya agama Islam itu agama yang dari Allah yang benar. Janganlah masuk agama Nasrani, orang Nasrani dan Yahudi. Kalau begitu orang membaca Allahu Akbar itu begitu keder gitu loh, Ustaz. Nah, ini karena apa? Yang saya tanyakan, karena dulu saya orang kebatinan. Orang kebatinan itu hanya yang masuk surga itu hanya senjatanya la ilaha illallah. Apakah itu boleh didoakan atau disolatkan, Ustaz? Karena keluarga saya banyak sekali yang kayak gitu. Tidak mau sholat, tapi senjatanya kalau mau masuk surga itu hanya la ilaha illallah. Jadi setiap bernapas, setiap hidup, itu senjatanya itu. Nah, ini yang saya tanyakan, apakah boleh didoakan atau disolatkan? Terus yang pembagi kebahagiaan pada saudaraku semua, setelah saya masuk Islam, saya pelajari betul ilmu syahadat itu luar biasa dasarnya. Apapun ilmu perguruan tinggi apapun di dunia ini, tidak ada yang lawan. Saya coba oleh orang 9, itu satu. Yang kedua, saudaraku kalau sakit saudara sakit, tolong hanya 1 menit senam, ini berbagi kebahagiaan, itu membaca la ilaha illallah, ada 4 jurus, itu bisa menyembuhkan segala macam sakit saraf. Boleh dicoba sekarang, boleh. Boleh dicoba kalau Ustadz mengizinkan. Yang ketiga, supaya kita tidak ada penyakit apapun di tubuh kita, tolonglah banyak makan nasi beras merah. Nasinya apapun, makan sate apapun, yang usia 60, saya lahir 51. Kalau Ustadz itu adik saya mungkin. Itu pun saya tadi tenis 3 set, terus lari kemari, terlambat. Tapi karena pengaji ini luar biasa pahalanya. Sulat sunat apapun kalah. Hebatnya begitu. Itu saya. Tapi yang lain, mohon maaf Tat, karena saya ngawur karena baru masuk pertama. Iya. Ustaz Kino. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya nih Pak, siapa tadi? Sutomuri. Kalau agama itu jangan kalau saya. Nanti Pak kalau saya, atau saya juga kalau saya, itu kalau saya. Tapi agama tidak jadi pedoman bagi semuanya. Tapi agama itu kalau Allah dan kalau Rasulullah. Kalau saya, tiap-tiap orang sayanya beda. Saya aku dengan saya kamu lain. Gitu? Dengan sayanya yang lain ya lain. Maka agama Islam jangan nurut saya. Karena dalam agama Islam itu sumbernya Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Maka tidak boleh kalau saya, kalau Quran begini, kalau hadis begini, itu kan. Nah begitu, yang betul begitu.
Maka misalnya ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah kami jalan yang lurus, ya. Siratal ladzina an'amta alaihim, seperti jalannya orang-orang yang telah kau beri nikmat, gitu kan? Kalau saya, keliru kalau saya. Ya kalau saya, ya sudah, rasa jaluknya Allah kalau saya. Nah, maka Allah memerintahkan, ya Allah tunjukkanlah saya jalan yang lurus. Supaya manusia itu minta ditunjukkan jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu apa? Allah sudah mengatakan, ya inna hadal Quran yahdi lillati ya aqwam. Ya, Al-Quran faqad hudiya ila siratim mustaqim. Jadi minta jalan yang lurus maksudnya jalan Al-Quran itu. Maka kalau saya kalau kepingin jalan yang lurus tenan, menurut petunjuk Allah jalan yang lurus itu Quran. Maka kalau saya kepingin jalan yang lurus betul, ya mengikuti Quran. Karena Quran Allah mengatakan wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu. Ini Quran ini jalanku yang lurus, maka ikuti dia, ikutilah Quran itu. Nah, sekarang kalau saya kepingin jalan yang lurus menurut petunjuk Allah tadi supaya mengikuti Quran, jangan ikuti yang lain-lain. Itu pertama. Mengenai atau siratal ladzina an'amta alaihim, Allah menunjukkan seperti jalannya orang-orang yang telah kau beri nikmat. Siapa orang yang telah diberi nikmat? Ya Allah. Ternyata Allah menunjukkan orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah itu para nabi, para siddiqin, para syuhada, para sholihin. Maka syaratnya wa may yuti'illaha wa rasulah fa ulaika ma'alladina an'amallahu minan nabiyyin wa siddiqin wa syuhada wa sholihin wa hasuna ulaika rafiqa. Jadi kita itu disuruh minta suatu kenikmatan yang seperti yang sudah diberikan oleh Allah kepada para nabi, para siddiqin, para syuhada, para sholihin. Itu siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, itu seperti itu menurut petunjuk Allah. Jadi jangan minta tunjukkanlah jalan yang lurus seperti jalannya orang yang telah kau beri nikmat. Siapa itu? Bukan para pejabat, bukan para agnia, orang-orang kaya, bukan para raja, bukan. Yaitu para nabi, para siddiqin, para syuhada, para sholihin. Itu yang telah diberi nikmat oleh Allah. Kemudian kalau ingin sehat, jauh dari penyakit, makanlah beras merah. Nah, banyak orang yang makan beras merah juga sakit, gitulah ya dah. Dan sakit itu, ya makan beras merah. Ya, sekarang orang mau beras merah atau apa-apa suruh makan yang organik. Nah, gitu kan? Itu bisa saja, tapi jangan seolah-olah beras merah itu obat penyakit semuanya. Enggak bisa. Ya. Ada lagi senam 1 menit dengan membaca apa? La ilaha illallah, semua penyakit hilang. Ya, kita juga tidak boleh seperti itu, ya dah. Apa ada tuntunannya dari Nabi untuk mengobati semua penyakit itu senam 1 menit dengan membaca La ilaha illallah. Nah itu lah. Kalau itu tuntunan dari Nabi, bisa kita yakini. Kalau bukan dari Nabi, ya boleh dipercaya, boleh tidak. Kalau senam bisa membawa kesehatan, boleh diyakini. Tapi harus membaca la ilaha illallah, apa ada aturannya? Begitulah. Ya itu. Maka dari itu, kalau membaca la ilaha illallah tetapi tidak sholat, tidak boleh disolatkan, tidak boleh didoakan kalau dia mati. Karena orang yang baca la ilaha illallah harusnya karena mengakui tidak ada Tuhan kecuali Allah, la ilaha, tidak ada ilah yang pantas disembah kecuali Allah. Kalau kamu mengucap la ilaha illallah harusnya sholat. Ya, lah kalau la ilaha illallah tidak sholat berarti cuma ucapan di dalam mulutnya saja. Kamu tidak boleh. Kalau mati tidak boleh disolatkan, tidak boleh didoakan kalau sudah mati. Kalau masih hidup boleh didoakan supaya mendapat hidayah. Ya mudah-mudahan bisa dipahami untuk semuanya.